Wah, ini sungguh malu, geng. Malu dan sungguh sangat memalukan. Media televisi Jepun bongkar budaya korupsi Indonesia yang telah dilanda banjir. インドネシアでは当局への批判も高まっています。Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Malu geng, malu sungguh sangat memalukan. Mau taruh di mana muka ini, geng? Saya sebagai rakyat Indonesia, macem muka dah dicoreng dengan tai, geng. Bukan media televisi Malaysia, kini viral di dunia. Bahkan media televisi Jepun menayangkan, membongkar budaya korupsi di Indonesia. Di saat Indonesia telah dilanda banjir, akan tetapi ada oknum ataupun para pejabat kita yang memanfaatkan situasi saat ini. Ini sungguh memang sangat biadab, geng. Tapi kita tengok dulu videonya, nanti baru kita lanjutkan komentarnya. インドネシアでは当局への批判も高まっています。現地メディアによりますと、大規模な洪水被害に見舞われているインドネシア西部のスマトラ島は10月も洪水に見舞われていて、最大都市メダンでは1万人以上が被災したということです。メダン地方防災庁によりますと、人口およそ211万人のメダンでは、多くの地域で洪水の際、1メートル以上の浸水が12時間以上続くと想定されているといいます。こうした背景には、急激な人口増加に伴う都市化に対応するための排水などのインフラ整備が追いつかなかったことが指摘されているということです。さらに、整備が追いついていないことへの批判と合わせて、汚職の疑惑も取り沙汰される状況になっています。メダン市の市民団体、汚職反対コミュニティ連合は10月、市の洪水対策において汚職疑惑があるという声明を発表しました。これまで市が洪水対策に数十億円規模の予算を投じてきたにもかかわらず、洪水被害が絶えないのは不正行為があるからだとして、市の汚職撲滅委員会に徹底的な調査を求めたということです。こうした中、メダン地方検事局長は先月4日、洪水対策に関連する公共工事をめぐる汚職疑惑について調査を開始したと発表。疑惑は工事費およそ6億円の河川の氾濫を防ぐ放水路建設に関連するもので、メダン市がある北スマトラ州の教育局長に汚職疑惑が持たれているということです。地元メディアは、この巨大プロジェクトは不透明な入札など不正行為に満ちていると報じています。大規模洪水による被害が相次いでいることについて、市当局を批判する SNS 投稿が相次いでいます。どうせならメダンの汚職にも非常事態を宣言すべきだ。こんな大洪水は突然起こるわけじゃない。背後には貪欲で無関心な政府がいるなどと投稿されています。 langsung turun ke lapangan ya. Untuk melakukan survei pendahuluan dan sebenarnya untuk kami tuh sebenarnya siap membantu, tapi karena keterbatasan akses atau belum ada arahan juga, jadi kami di sini sifatnya inisiatif Jepang untuk mungkin melihat lapangan, terus jika ada yang perlu dibantu kami siap mendengarkan untuk kami laporkan ke pemerintah Jepang. Rusani ada BRI Komisi 5 bidang infrastruktur, tapi direk. Beliau selama ini yang berjalan dengan Kementerian Perhubungan, pengelolaan beliau selalu di bawah leading sektor beliau untuk infrastruktur DPR RI. So he is actually one of the member of legislative
for infrastructure sectors. So he's really concerned on infrastructure recovery, and he also extended the discussion with central governments of EU. So he really wants to have the infrastructure support for this. Ya Pak. Ya Pak, jadi mungkin sifatnya mohon izin untuk survei pendahuluan. Kami kemarin survei di PD Jaya, kemudian ini yang baru hari kedua kami di Biren. Tapi sebelumnya kami sounding juga ke Sekda Provinsi Aceh, ya, dan disampaikan mungkin JIK fokusnya harapannya bisa support untuk long term ya, ke depan jangka panjangnya gitu. Mungkin emergency support pemerintah daerah sedang bekerja semua untuk prioritaskan, tapi harapannya untuk ke depan jangka panjang lebih bisa di support. Terima kasih, apa yang bisa dibantu dengan itu? Negara Jepang itu negara yang cukup maju. Pemerintah bukan bodoh. Membantu Indonesia bukan hanya sekedar membantu, tapi juga tengok kondisinya. Ramai yang berkuar-kuar Indonesia negara yang maju, sampai mendapatkan sorotan di luar negara. Tapi pada faktanya masih kalah dengan Malaysia. Malaysia juga terkena banjir, Indonesia juga terkena banjir. Banjir ini sudah melanda di beberapa negara. Akan tetapi, kenapa di Indonesia itu jauh lebih teruk dibandingkan di Malaysia? Sebab penanggulannya itu yang berbeda. Malaysia seamat-amat sangat teliti untuk menanggulangi ataupun kewaspadaan sebelum bencana banjir ini terjadi. Dari infrastruktur dan lain-lainnya. Akan tetapi berbeda, sehingga membuat orang Jepun, pemerintah Jepun itu terkejut. Ternyata di Indonesia ini bencana banjir macam dah dibuat, sebab hutan-hutan dipotong semau-maunya, lepas itu dari infrastrukturnya itu yang kurang, yang membuat Jepun itu pelik dengan Indonesia. Indonesia negara yang kaya dari sumber daya alam, tapi kenapa dari segi hal macam ini yang mengakibatkan korban jiwa masyarakat tak mampu untuk menanggulanginya. Dan di video berikutnya, macam mana reaksi-reaksi para netizen-netizen kita tengok dulu bersama-sama. Buat kalian yang nggak tahu, banjir di Pulau Sumatera itu udah bener-bener menyebar banget, bahkan sampai jadi pemberitaan nasional di TV Jepang, yang dimana Perdana Menterinya ini bicara langsung dan bilang kalau misalnya pengen membantu warga yang ada di sana. Ini itu dikemukakan langsung juga sama Perdana Menterinya di akun sosial media dia, X gitu ya. Dia bilang kalau misalnya akan memberikan bantuan karena terdapat 8 warga Jepang yang terjebak banjir di Aceh. Bukan cuman itu, si stasiun TV Jepang ini juga bilang kalau misalnya ada dugaan penggelapan dana bantuan selama memberikan bantuan terhadap wilayah-wilayah yang mengalami banjir dan lain-lain. Sungguh memalukan. Disebabkan oleh korupsi, dan mereka meminta penyelidikan menyeluruh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di kota. Dalam situasi ini, Jaksa Penuntut Umum Medan mengumumkan pada tanggal 4 bulan lalu bahwa mereka telah memulai penyelidikan atas dugaan korupsi terkait proses penanggulangan banjir dan dugaan korupsi terkait dengan proyek pembangunan saluran banjir yang bertujuan mencegah banjir sungai dengan biaya sekitar 600 juta yen. Mereka seharusnya menyatakan keadaan darurat terkait korupsi di Medan. Banjir seperti ini tidak terjadi begitu saja. Pemerintah tamak dan tak acuh berada di balik bencana ini. Itulah pembahasan dari media Jepang ya guys ya. Menurut kalian bagaimana dengan pernyataan di luar negeri ini?
Waduh. Astagfirullahaladzim, ini kenapa ada bencana moral di tengah-tengah bencana alam kayak begini sih? Bencana kayak gini bukannya saling bantu, saling bahu-bahu, tapi malah bikin apa-apa itu jadi mahal gitu loh. Kalian manfaatin keadaan gara-gara bencana kayak gini nih. BBM ditimbun, langka, dan dijual di pengecer dengan harga nyampe 30 ribuan per botol. Bukan per liter loh ya, per botol. Bahan pokok naik ratusan persen, cabai sampai ada yang 300 ribuan per kilo. Telur pun juga begitu. Dan ada lagi, aset pemerintah dipinjam untuk antar korban malah dimintain duit. Nah, orang Kodim tuh minta 2 juta bro. Kacau nggak tuh? Nggak cuma sampai situ, ada lagi Starlink yang gratis dikasih sama Elon Musk, tapi malah dikomersilkan sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ada lagi orang yang mau lewat jalan menuju Langsa dimintain duit 200 ribu biar dikasih jalur alternatif. Nggak nyampe di situ, ada lagi nih di Sibolga minta uang agar bisa diberikan bantuan. Bayangin, orang butuh bantuan, harus ngeluarin duit lagi. Astagfirullah. Yang nggak masuk logikanya lagi, ada bantuan masuk, tapi malah dijarah. Terus ada lagi kasus pemerkosaan di tengah-tengah kondisi bencana begini. Itu setannya tuh nyetan banget ini kayak begini nih. Aduh. Ya udah iblis ini bang. Jadi sebenarnya berapa banyak sih jumlah orang baik di Indonesia ini? Kok makin kesini akar rumput ini makin banyak yang biadab kayak pejabatnya nih. Harus Tahu kan 10%. kenapa Indonesia itu kena bencana? Karena mungkin banyak orang-orang ya yang hatinya itu sudah mati sebagai seorang manusia ya. Wow. Lagi dalam Tajam keadaan juga, bencana aja masih ngambil kesempatan ya di atas kesusahan orang lain. Itu faktanya ya. Kebanyakan orang-orangnya ya udah nggak ada hati mau nolong ya. Yang parah itu internet ya, Starlink ngasih gratisan, tapi masih juga dipalak sama oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kasian sih ya, kasian. Mau nolongin aja ke sana ya. Orang-orang yang tadinya ada hati tulus mau nolongin ya, jadi sukarelawan. Dipersulit ya. Dipersulit sama oknum-oknum yang seperti itu ya. Benalu IQ 78 di negara kita itu banyak udah menjamur ya. Udah menjamur. Itu benalu-benalunya di NKRI itu ya, udah banyak. Karena apa? Karena itu ya, pendidikan kita itu kurang. Pendidikan kita itu sudah mulai melemah sekarang ya. Sehingga menciptakan orang-orang yang tidak ada tanggung jawabnya dan tidak ada rasa perikmanusiaannya antara sesama warga negara sendiri ya. Itu fakta, memang itu fakta ya. Aduh. Lagi ada bencana, banyak yang kena musibah. Boro-boro mau kasihan sama orang, yaitu orang sendiri, orang kita, itu realitinya. Orang kita sekarang sudah kebanyakan yang mati mata hatinya, buta mata hatinya. Mati rasa perikemanusiaannya, memang kayak gitu ya, itu fakta. Selagi masih menguntungkan mereka, mereka akan mengambil keuntungan. Ya, tidak peduli kamu dalam keadaan susah atau seperti apa. Ya, itu karakter, ya karakter. Kasihan ya, kita hidup di negara Konoha Al-Wakanda ini. Memang kasihan benar. Maunya yang kena ya, yang kena dengan bencana tuh semuanya orang-orang yang busuk seperti itu ya, biar kurang gitu, ringan sedikit negara kita itu ya. Aduh, kebanyakan oknum-oknum ya. Oknum-oknum yang mentingin perut sendiri aja ya, itu. Ini pada tahan sabar ya. Video yang setelah ini agak membakar emosi. Tonton dulu ya. Ya, bang. Oke, aku mau kasih informasi ya. Kemarin itu kami mau minta bantuan sama Kodim, mau minta mobil cavalry buat antar logistik ke Brandan kan. Nah, orang Kodim tuh minta 2 juta bro. Nego bro, sama TNI bro. Akhirnya jumpa sama channel lain, DPR. Nah, DPR itu minta 1 juta bro, minta nego lagi bro. DPR minta 1 juta. Tetap gak dapet. Akhirnya tahu apa yang dibilang mereka? Kalian cari aja yang gratis-gratis, nggak ada yang gratis di dunia ini. Negara kita support rakyat kok, oke. Kayak kacau ya. Kita waktu kecil itu diajarin apa? Bahwa pada saat rakyat susah, negara akan hadir untuk membantu. Itu kan yang diajarin ke kita. Ya. Tapi yang kelihatan sekarang, pada saat rakyat susah, negara malah menambah beban. Kita udah ngelihat itu pejabat tinggi yang berakting, yang malah memanfaatkan ini untuk kampanye. Juga ada lagi, sekarang itu malah lebih parah lagi.
dicari kesempatan untuk nyari duit. Gila bener-bener. Anggota Kodim katanya. Kalau seandainya ini benar ya, berarti udah gawat udah. Bayangin aja, apa tugas tentara? Membela negara kan? Membela rakyat kan? Iya, iya, iya. Ini rakyat lagi susah, malah ditambahin bebannya, malah dipersulit. Anggota dewan. Ya, udah bukan rahasia lah. Ini bener-bener gila kalau kayak begini. Ini mereka kayak begini ya, mereka nggak tahu aja resikonya. Ya karena dari zaman Masehi, sebelum Masehi sampai sekarang itu semua sama. Kalau rakyat udah nggak percaya kepada pemerintah, yang terjadi selalu sama. Revolusi. Itu selalu sama. Dari tahun berapapun kalau kamu lihat, baca buku sejarah itu semua sama. Dan mereka melakukan hal semacam ini. Semakin hari kan kepercayaan rakyat itu semakin terkikis kan. Iya, iya, iya. Enggak, saya bukan sedang provokasi, enggak. Saya bicara fakta. Ini gila kalau ngeliat kayak begini. Sinting udah negara ini. Dengan kejadian di Indonesia ini dan membuat para netizen-netizen itu murka, menimbulkan pro dan kontra antara netizen-netizen sama-sama Indonesia. Akan tetapi saya akan memberikan pencerahan macam mana bedanya kritik dan juga provokator. Di sini saya ada salah satu video, ini sudah jelas memprovokatori, merusak negara Indonesia yang tengah kesusahan. Kita harus amati video ini, apa tujuannya video ini, dan saya akan terangkan sedetail-detailnya, sebetulnya apa yang sudah terjadi. Kita simak dulu videonya. Ya banget, mie sedap instan, jelas terasa sedapnya. Sedap rasa Mari sama-sama tengok buka Asoji. Ya, mana tu kakak-kakak? Ya, mana tu kepapin kita tu. Nah, inilah geng, ini video nampaknya real ya. Entah ini siapa yang merekam, siapa pula ini yang membuat video. Dengan kejadian bencana di Indonesia ini, bencana alam ini, banyak yang memanfaatkan geng. Ada yang memanfaatkan bencana banjir ini sebuah konten. Ada yang memanfaatkan bencana alam ini demi keuntungan pribadi untuk memperkaya dirinya, tak memikirkan masyarakat. Dan ada pula yang membuat provokasi, macam video barusan orang tengok. Kenapa itu saya cakap provokasi, King ya? Saya sendiri orang Indonesia, saya suka mengkritik Indonesia untuk membangun Indonesia. Tapi kalau memprovokasi, kalau untuk memprovokasi, wah jangan harap saya buat hal macam ini. Ini mie instan, mie sedap itu dah pasti dah jelas itu kilangnya ada di Indonesia. Dan yang dibuka berharap isinya itu mie instan, tetapi di dalamnya hanya kardus ataupun spon, geng ya. Nah, di sini yang mau saya terangkan, geng. Di supermarket, Alfamart ataupun swalayan terdekat itu mesti ada mie yang berisi spon macam itu. Yang fungsinya itu untuk contoh, bukan dijual, tapi dipajang di depan untuk sebagai contoh, untuk menarik pelanggan. Nah, bisa-bisanya itu dibuat video seolah-olah bantuan dari negara kita, dari pemerintahan Indonesia yang memberikan mie instan itu isinya spon. Di saat rakyat kelaparan diprovokatori seperti ini, siapa yang tak marah? Kita harus tahu, kita sebagai rakyat Indonesia, meskipun korang suka mengkritik Indonesia, meskipun kurang suka dengan pejabat-pejabat kita, tapi kita harus cerdas. Mana konten yang membangun, mana konten yang harus dikasihani, mana konten yang harus kita ambil ilmunya untuk memperbaiki diri kita, dan mana pula konten provokasi yang untuk merusak bangsa kita sendiri. Saya harap di sini semuanya paham ya. Saya pun juga bukan sok cerdas, bukan sok pandai. Saya hanya mengingatkan agar kita tetap damai, tak ada pergaduhan antara satu sama lain.
Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.